Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, kita merupakan kelompok dengan gaya belajar visual. Apa itu gaya belajar visual? Gaya belajar visual adalah gaya belajar di mana kita tuh lebih mudah mengingat apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar. Karena itulah kita memilih salah satu nama sahabat Rasul, yaitu Zaid bin Sabit. Kenapa Zaid bin Sabit ya? Karena Zaid bin Sabit merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW yang menulis Al-Quran. Al-Quran itu merupakan salah satu hal yang tentunya bisa kita lihat ya teman-teman semua. Karena itulah Zaid bin Sabit menjadi nama kelompok dari kelompok satu. Kami mendapatkan tema mengenai menaati pemerintahan. Karena itulah kami memilih salah satu kisah sahabat Rasulullah SAW yang kami beri judul Sami'na wa Ata'na. Dikisahkan pada zaman dahulu, di antara sahabat Rasulullah yang lain, Abu Hurairah diberikan julukan oleh Rasulullah sebagai bapak kucing kecil. Kenapa? Karena lelaki dari kabilah Ad-Dausi ini senang sekali memelihara dan merawat seekor kucing kecil di waktu-waktu luangnya. Sebelum masuk Islam, nama jahiliyahnya adalah Abdus Syams, artinya hamba matahari. Dan setelah masuk Islam, Rasulullah SAW memberinya nama baru, yaitu Abdurrahman. Setelah mendengar kabar Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, Abu Hurairah memutuskan untuk bertolak dari kota Arab menuju ke kota Madinah. Di kota tersebut, beliau berfokus dan setia untuk tetap dakwah ajaran Islam. Karena beliau merupakan orang yang tidak memiliki keluarga maupun harta kekayaan, beliau memutuskan untuk tinggal di Masjid Nabawi. Nah, orang yang tinggal di Masjid Nabawi disebut dengan As-Suffah. Kapasitasnya cuma mencapai sampai 300 orang. Dengan berbagai keterbatasan, para ahli As-Suffah tetap bertahan dan bersabar. Memang kehidupan mereka umumnya serba kekurangan, bahkan tak jarang rasa lapar harus dialami karena tiadanya makanan. Abu Hurairah menuturkan suatu hari dirinya pernah dilanda rasa lapar yang hebat. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia, aku pernah tengkurap bersandar pada sisi badanku. Karena kelaparan, segenggam batu sudah kusumpal pada perutku untuk menahan lapar. Ujarnya seperti dinukil dari hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 6087. Abu Hurairah kemudian keluar dari As-Suffah, lalu duduk di pinggir jalan, menunggu para sahabat Rasulullah SAW lewat. Ketika Abu Bakar datang, ia menanyakan tafsir sebuah ayat dari Al-Quran. Sebenarnya maksud pertanyaan itu agar Abu Bakar mengajaknya makan. Namun Abu Bakar hanya menjawab lalu pergi tanpa melakukan apa yang diharapkannya. Tidak lama kemudian Umar bin Khattab lewat. Abu Hurairah pun mengajukan pertanyaan yang sama. Umar menjawab sesuai pengetahuannya, lalu pulang tanpa mengajaknya ke rumah, meskipun hanya sekedar untuk menjamu, sekedar makan sebagai As-Suffah. Setelah beberapa lama, Nabi SAW pun datang. Beliau tersenyum ketika melihat Abu Hurairah berdiri lemah di pinggir jalan. Beliau memahami apa yang dialami oleh sahabatnya itu. "Wahai Abu Hurairah," panggilnya Rasulullah SAW. "Siap ya Rasulullah," jawabnya. Nabi SAW memberikan isyaratnya agar Abu Hurairah berjalan mengikutinya. Ternyata Rasulullah SAW kembali ke rumahnya. Sesampainya di sana, Al-Mustafa masuk. Sahabatnya pun ikut setelah diizinkan oleh beliau. Nabi SAW mendapati sebuah wadah yang berisikan air susu di dalamnya. Beliau heran, lalu bertanya, "Dari mana susu ini berasal?" "Susu ini adalah pemberian dari Fulan ya Rasulullah," jawab mereka. Mendengar hal itu, Rasul tidak langsung menikmatinya ataupun memberikannya kepada sahabatnya yang sedang kelaparan, Abu Hurairah. Tapi Rasulullah pertama-tama memanggil sahabatnya, yaitu
"Ya Abu Hurairah, saya datang ya Rasulullah," jawab Abu Hurairah. "Panggil kemari para Asufah, lalu sampaikan kepada mereka bahwa aku mengundang mereka untuk datang kemari dan meminum susu ini," kata beliau. Setelah mendengar hal itu, Abu Hurairah langsung melaksanakan perintah dari Rasulullah. Nah, hal itu sudah menjadi kebiasaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau mendapatkan sebuah sedekah atau hadiah, beliau tidak menikmatinya sendiri, tetapi beliau membaginya kepada para asufah. Itulah yang merisaukan hati Abu Hurairah saat itu. Dengan pikirannya, apalah arti susu dengan kebanyakan asupah? Bukankah dirinya lebih berhak meminum susu tersebut? Mengapa Nabi Muhammad SAW ingin membagikan puluhan orang itu dengan hanya sewadah susu? Begitulah banyak pertanyaan membayangi benak sang sahabat. Akan tetapi, Abu Hurairah selalu samina wa tona. Apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya akan dilaksanakan. Para penghuni Asyufah lalu ramai-ramai mendatangi rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah itu beliau mempersilahkan mereka untuk masuk dan menempati tempat masing-masing yang sudah disediakan. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada masing yang sudah disediakan. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Hurairah, "Ambil wadah yang berisi susu itu dan tuangkan kepada masing-masing mereka." Sahabat dengan sigap melaksanakan perintah tersebut. Ia tuangkan susu ke gelas seorang demi seorang para asyufah. Luar biasanya, susu dalam wadah tersebut seperti tak habis-habis. Abu Hurairah berkali-kali mengambilnya untuk mengisi seluruh gelas para tamu. Abu Hurairah tiba di posisi duduk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara orang-orang lainnya sudah kenyang semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengambil wadah susu tersebut dan meletakkannya di tangannya. "Wahai Abu Hurairah," kata beliau sambil menatap sahabatnya itu. "Siap, wahai Rasulullah," jawabnya. "Sekarang tinggal aku dan engkau yang belum minum." "Benar, Rasulullah," ujar sahabat ini. "Duduk dan minumlah susu ini," perintah beliau. Abu Hurairah lalu duduk dan minum susu tersebut. Sesudah beberapa teguk, ia hendak memberi wadah itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya agar minum lagi. Demikian terus diulang-ulang anjurannya itu sampai-sampai Abu Hurairah terpaksa menolak. "Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh tidak ada lagi tempat di perutku untuk menampung susu itu." Nabi SAW tersenyum, lalu beliau meminta susu itu. Setelah itu beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan basmalah, lalu meminum susu yang tersisa. Teman-teman semua, tentunya dari kisah yang telah kelompok kami kisahkan, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa teman-teman ambil. Salah satunya, yang pertama, kita harus selalu taat akan perintah-perintah dari pemerintah, selagi perintah tersebut tidak melanggar syariat-syariat. Karena diceritakan dalam kisah tersebut, Abu Hurairah taat kepada Rasulullah SAW walaupun perutnya sedang lapar dan ingin meminum susu tersebut. Kemudian yang kedua, pemerintah yang adil tentunya akan selalu mendahulukan kepentingan orang banyak. Rasulullah sebagai suri tauladan seluruh pemimpin di dunia memberikan contoh bahwa ia mendahulukan kepentingan-kepentingan umatnya. Kemudian yang ketiga adalah keikhlasan dan ketaatan akan selalu memberikan keberkahan. Abu Hurairah yang awalnya dia mengira bahwa susu tersebut tidak akan cukup, ternyata karena ketaatannya susu tersebut cukup untuk seluruh
umat yang hadir pada saat itu dan tentunya bisa membuat perutnya kenyang juga. Dan teman-teman, itulah kisah yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga hikmah-hikmahnya bisa sampai ke hati teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.